Jumpa lagi bersama saya, Ritson Manyonyo. Sahabat disabilitas, senang sekali berjumpa kembali di channel ini. Doa saya, para sahabat sekalian, sehat kuat, panjang umur, rukun, dan banyak rezeki, serta hidup harus diperjuangkan. Nah, sahabat disabilitas, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat saya, orang yang banyak sekali bergaul di dunia pelayanan gerejawi dan juga di dunia disabilitas. Kita sapa beliau. Salam jumpa Pak Pendeta Phineas Jenjengi. Salam jumpa ya. Ritson Manyonyo, MTH ya. MTH. Kandidat doktor. Kandidat doktor UIN Pasca Sarjana UIN Ciputat Jakarta. Mantap ya. Nah, sahabat disabilitas, mengapa beliau harus ada di video kita kali ini? Dalam sejarah perjalanan bersama beliau memegang satu gereja lokal, namanya Gereja Kristen Sulawesi Tengah Gloria Jakarta, dan dalam kepemimpinan beliau beberapa warga binaan tunanetra Yayasan El Safan telah menjalani prosesi dan kegiatan-kegiatan kerohanian, terutama menerima sakramen baptisan dan sidi. Betul ya Pak Pendeta ya? Betul. Ya, tahun berapa ya? Tahun 2019 ya? 2019. Ya, 2019. Mengapa Pak Pendeta berkenan membaptis, menunaikan sidi kepada anak binaan tunanetra El Safan? Jadi ketika saya berkomunikasi sekaligus juga mengikuti beberapa kegiatan dari El Safan yang fokus kepada pelayanan pengembangan anak-anak disabilitas netra, saya sadar bahwa ternyata gereja harus mengembangkan pelayanan sampai kepada lingkungan yang disebut para disabilitas. Kita tahu bahwa gereja-gereja selama ini Pak Ritson agak abai di soal itu. Abai ya. Jadi saya mengalami itu sebagai karunia, bisa berjumpa, berkenalan dengan Pak Ritson dan Ibu juga para pengasuh, terutama anak-anak kita di sini. Iya, jadi dengan kepemimpinan Pak Pendeta Phineas Jenjengi, sahabat disabilitas, Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta telah menjadi gereja yang ramah dan layak bagi penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama, terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak Pendeta bisa cerita perjalanan kehidupan Pak Pendeta selama ini, dari kampung mana, orang apa, kemudian studinya di mana saja, silakan. Oke, kalau kampung sebenarnya tidak jauh dari kampung Pak Ritson. Saya dari Tentena, Pak Ritson di Sawidago. Lalu di Sulawesi Tengah semua Poso. Kemudian saya mengikuti studi di teologi di INTI Makassar. Saya sudah studi di INTI Makassar, teologi STTI Indonesia bagian timur Makassar. Lalu kemudian terjun dalam pelayanan mulai vikaris di daerah Muri Atas, ENSA. Oh, jadi setelah lulus S1 di INTIM, kembali ke GKST. Kembali ke GKST. Iya, dan ikut sebagai vikaris. Vikaris di Jemaat Soar ENSA Muri Atas. Soar ENSA, saya sudah hadir, lalu El Safan juga sudah hadir di sana. Oh, puji Tuhan. KKR waktu Ibu Pendeta Tirsa Toibola. Oh iya. Baik, berapa lama di ENSA? Di ENSA itu 1,5 tahun. Saya menjalani masa vikaris. Setelah dari ENSA? Nah, dulu rencananya kalau bukan gembala di ENSA, di ERA. Tapi ternyata ada perubahan kebijakan dari Sinode ke Sinode. Tiba-tiba ada kebutuhan mendesak dari Immanuel Palu. Lalu saya dipilih untuk ditempatkan di Jemaat Immanuel Palu. Oh, oke. Iya, bersama-sama dengan Pendeta Arnold Nyawa. Iya. Dan bisa berbahasa Poso ya Pak Pendeta ya? Bisa. Boleh disapa dengan bahasa Poso, bahasa Pamona? Tapi ya memberata kita di jase iri kawong kondaya. Maroso. Kita pura-pura dalau rikadon dengkoro. Maroso. Bahasa Bada bisa Pendeta? Bahasa Bada belum bisa. Behoa juga belum bisa. Kulawi juga belum bisa. Mori sedikit-sedikit? Ya, Mori paling Waintoda ya. Waintoda. Bahasa Da'a? Bahasa Da'a belum ya? Belum juga ya. Ya baik, tapi Inggris oke lah ya. Ya. Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian setelah melayani di Jemaat Immanuel Palu itu tahun berapa? Tahun 96, lalu kemudian saya bermohon untuk studi S2. Oke, studi S2 di kampus mana? Dan diizinkan studi S2 di STT Jakarta. Ini semua legal ya? Legal semua. Sesuai dengan pengetahuan Sinode ya? Dan atas izin Sinode semua. Atas izin Sinode. Ya, berapa lama mengambil
program magister di STT Jakarta? Saya mengambil program itu masuk tahun 2000, harusnya selesai Desember 2003. Iya. Tapi karena penguji saya satu dari Belanda berhalangan untuk kembali bulan Desember, ditunda tahun 2004 baru ujian Januari. Oh, penguji dari Belanda bahasa Inggris atau bahasa Belanda dipakai? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, campur. Bisa sedikit bahasa Inggris kepada warga Sulawesi Tengah terutama? Iya. Boleh Pak Pendeta? Guys, atau saya mau panggil friend guys, ya semua ya. Ladies and gentlemen ya. I hope you find and we discuss about our church now. Yes. We hope we can develop our church ya to better. Mantap. Pokoknya Pak Robin Mangela yang penting jangan buang sampah sembarangan. Ya. Baik, Pak Pendeta, setelah studi S2 kemudian apa yang terjadi? Nah, ada beberapa kegiatan yang saya ikuti. Saya pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan feminisme. Oke. Ya, karena saya ingin sekali memahami dunia feminisme. Oke, perempuan ya? Perempuan. Mengapa? Ya. Apakah banyak perempuan yang terpenjara atau terintimidasi? Bukan, ini untuk mengubah mindset. Mindset. Ya, Mindset apa yang harus dirubah? Jadi selama ini perempuan kita anggap sebagai pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Itu cocok sekali. Iya. Jadi saya mengikuti beberapa kasur, sumur, kamar. Kasur, sumur, kamar. Dapur. Benar itu. Jadi kayaknya kru senang gitu. Kru kita senang dengar. Lanjut, Pak Pendeta. Jadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu saya sadar bahwa ternyata kita harus mengikis pola pikir seperti ada keberpihakan, ada keberpihakan dan kepedulian. Ya, sebagai individu harus hadir dengan mereka ya. Harus hadir dengan mereka, dan bahkan kami waktu itu di training untuk memiliki jiwa feminisme laki-laki. Oh. Jadi bukan menjadi perempuan, bukan, tapi kita mempunyai sensitivitas yang tinggi tentang dunia perempuan. Dunia perempuan. Sehingga kita tidak mudah marah kalau mereka tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Siap. Dan banyak hal lain lagi. Banyak Jadi hal lain saya lagi. bersyukur. Ya, dan akhirnya lulus 2000 S2-nya? S2 lulus 2004. 2004. Kemudian lanjut studi S3. Nah, kemudian saya mempersiapkan diri, rencana dulu mau studi ke luar. Rencananya di mana? Rencana di Amerika. Di Amerika. Pernah proses di Belanda, tapi aplikasi saya, proposal saya tidak disetujui karena saya mau ambil studi sejarah. Oke. Dr. Van den End waktu itu menolak. Oke. Karena S2 saya bukan sejarah gereja. Oh, harus linear. Harus linear. Harus linear. Lalu saya kemudian mengajukan aplikasi ke beberapa tempat dan tidak lolos. Bukan tidak lolos. Waktu itu beberapa lembaga beasiswa tidak bisa memberi beasiswa full. Oke. Jadi hanya 50%. Teman-teman bilang jangan Pak, kecuali 100% maju. Dan akhirnya saya mengajukan, sempat saya mengajar di STT Jakarta. Oh, ya, STT Jakarta itu di Jalan Proklamasi. Jalan Proklamasi ya. Pendeta almarhum Pendeta P. Manyonyo dulu alumni di situ. Alumni di situ, iya benar-benar. Saya kira itu perlu kita perlu kita. Sarjana pertama GKST ya? Iya, sejarah pertama GKST. Dari STT Jakarta. Dari STT Jakarta. Sejaman dengan Nathan Setiabudi. Pak Nathan Setiabudi. Eka Dharma Putra kakak kelasnya. Dr. Lumi kakak kelasnya. Oh, Pak Lumi. Iya. Kira-kira begitu. Baik. Iya. Kemudian saya mempersiapkan diri untuk S3 di STT Jakarta. Iya. Tapi Dr. Rebecca yang dulu mengatakan kalau misalnya mau ambil perspektif lain dalam studi teologi. Oke. Studi kebudayaan atau kalau bisa berlatar belakang agama. Maka saya memilih studi Islamologi. Islamologi. Iya. Islamologi. Iya, jadi saya kemudian melamar tes dan kemudian diterima di UIN Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Syarif Hidayatullah, Jakarta. Iya. Dan berarti semua hampir 99% mahasiswanya Muslim. Para dosennya juga Muslim. Para dosennya juga Muslim. Iya. Dan Pak Pendeta di situ seorang pendeta belajar tentang Islam. Tentang Islam, iya. Mengapa ngambil Islamologi? Jadi karena saya ingin seperti kerinduan saya ya. Studi feminisme tadi, saya juga ingin punya pengenalan yang baik tentang agama yang lain. Supaya paling tidak kita punya pendekatan agar tidak terjadi lagi konflik. Latar belakang kita, Sposo pernah dilanda oleh konflik berlatar belakang agama. Ada ayat Al-Quran yang dihafal? Surat-surat pendek?
La ilaha illallah. Tapi kita sampai di situ. Tapi kita hanya sampai di situ. Tapi kita Isa Al-Masih Rasulullah. Ya. Itu di situ, sampai di situ ya. Keren banget. Iya. Oke. Kemudian setelah studi itu sekarang bagaimana? Sudah selesai? Sekarang saya ini studi yang agak panjang ya, teman-teman. Karena apa? Memang saya butuh penyesuaian bahasa Arabnya dan harus hatam bahasa Arab. Harus hatam bahasa Arab, ya. Hatam Quran, hatam bahasa Arab. Ya, bagian dari studi. Ya, jadi itu yang membuat agak panjang dan sebenarnya saya berharap Oktober awal kemarin sudah ujian. Oktober 2021. Tapi saya lagi menunggu jadwal keluar karena ada yang diperbaiki kemarin di bagian akhir, bab akhir. Poin pentingnya semua mata kuliah sudah selesai. Sudah selesai. Karya ilmiahnya sudah selesai. Tinggal menunggu ujian. Dalam arti sudah doktor kandidat. Kandidat, iya. Luar biasa. Apresiasi. Mohon doanya teman-teman. Kami tiap hari berdoa. Ya, karena saya bangga kalau ada sahabat, saudara atau rekan-rekan dari GKST ya. Ya. Islamologi lagi. Islamologi. Saya khusus mengambil Kristologi Islam. Kristologi Islam ya. Singkat saja satu kalimat, Kristologi dalam Islam itu apa? Jadi kalau di Islam itu Yesus tetap nabi. Yesus tetap nabi. Ya, kalau kita Yesus adalah Tuhan, tapi di Islam Yesus tetap nabi. Tapi kita harus memahami sejauh mana mereka memahami Yesus itu sebagai nabi. Iya. Jadi dan ini yang akan dikomunikasikan. Ini akan dikomunikasikan sebagai pendekatan sesama keumatan di bangsa ini. Bangsa Indonesia, ya. Baik. Kemudian menikah tahun berapa, dengan siapa, orang mana, suku apa, anak berapa? Ya, jadi menikah sebenarnya menikah dengan teman pemuda di Palu waktu bertugas di Palu. Tahun 98. Ya. Siapakah nama istri yang saya, sangat beruntung itu? Sari Arta Uli Aritonang. Dia dari Tarutung. Dari Medan, Aritonang, Tarutung. Horas. Ya, berarti ada kawannya Pak Reynaldi Damanik ya? Iya. Orang Batak ya? Orang Batak. Tapi orang Batak sudah orang Poso ya? Iya. So bisa bahasa Pamona. Sudah bisa. Sudah tidak bisa dijual. Bikin inoyo, bikin cucur biasa kalau ada acara itu? Oh iya. Berarti Poso asli ya? Poso asli. Oke. Bahkan saya sebenarnya dulu Tacolo, Pak. Istilah kita di Sulawesi Tacolo. Karena dialeknya, cara ngomongnya udah persis seperti orang Sulawesi. Pikir saya dulu orang Manado. Ketika kita udah jalan baru saya tahu dia orang Batak. Sota lanjur orang bilang. Iya. Sorry ya. Oke, anak berapa dan kemudian istri kerja di mana? Putri satu, dia sekarang semester 5 di STT Jakarta. Oke. Lalu kemudian istri kerja di Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oh, jadi yang rajin pergi ke daerah-daerah ya? Nah, iya. Ya, keliling ya untuk pengawasan ya? Hampir semua daerah. Kalau saya lihat dia pergi-pergi hampir semua daerah di Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, terutama yang kepala-kepala desa, kita punya relasi baru. Istri Pak Pendeta Pina Yasin Jengi adalah salah satu ASN di Kementerian Desa Tertinggal. Betul ya? Iya. Jadi ada satu kredit poin yang penting buat kita sekalian. Begitu Pak Pendeta? Betul Pak. Betul. Dan kemudian akhirnya mendirikan atau menggagas berdirinya Jemaat GKST Gloria Jakarta. Bisa cerita singkat? Oh ya, jadi sebenarnya keinginan warga GKST untuk punya Jemaat GKST, saya dengar ya, itu sudah lama ya, dari tahun 80-an. Dan saya sendiri ketika datang di Jakarta 2001 diminta untuk mengurus itu. Tapi saya orang bilang ya, melarikan diri dari tugas itu karena saya pikir mengurus jemaat itu bukan hal gampang, Pak Ritson. Betul. Nah, tetapi tahun 2017 ketemu lagi. Orang tua terutama Kai Nubi mengatakan dari GKST kita sih. Jadi ini Yunus Jenjengi ya. Untung tidak dilempar ke laut. Untung tidak dibuang ke laut. Kalau dibuang di danau, Mas Sapi bisa makan dah ya. Oke, lanjut. Nah, ketika itu disampaikan, saya bilang istri, ternyata setuju. Saya diskusikan dengan Pak Pendeta Sinar Putosi, dia dukung. TNI, lalu kemudian waktu itu kita bawa di Longkea, ada sebuah acara, mereka dukung. Maka bertemulah kita beberapa kali, mengundang orang-orang tua, antusias rupanya. Termasuk Pak Ritson Manyonyo sendiri, yang ada di garda terdepan bersama-sama untuk adanya GKST. Dan semua kita diskusikan di rumah Pendeta Nubi dan banyak kita rapat di sini, di El Safan. Di El Safan. Oke.
Dan resmi didirikan ya? Dan resmi didirikan, ditetapkan oleh Ketua Sinode, Pak Pendeta Jethro Sonrense, tanggal 20 Agustus 2018. Iya, beliau hadir ya? Beliau hadir di KONI DKI. Iya, pada waktu itu kita undang khusus untuk beliau langsung yang mensahkan mentabiskan Jemaat Gloria Jakarta. Jemaat Gloria Jakarta. Iya. Sekarang perkembangannya berapa jemaatnya dan apakah sudah ada pembukaan pos-pos pelayanan baru? Oh ya, puji Tuhan, jemaatnya ya kita bersyukur berjalan dan boleh dibilang berkembang. Sekarang sudah berusia 3 tahun. Kemarin kita merayakan di Taman Mini dengan jumlah yang terbatas. Kemudian kita sudah punya pos pelayanan, ada di pos Cibubur, pos kebaktian Cibubur dan sekitarnya. Bersama Pendeta Agnita ya? Agnita Tauno. Yanti Tauno. Ya, Tauno. Lalu kemudian ada pos kebaktian di Tambun, Bekasi. Itu dilayani dibantu pelayanan oleh Pendeta Henry Wulur dan Ibu Esther Tangoni. Esther Yulin Tangoni. Iya. Luar biasa. Jadi begitu perkembangannya jadi sampai sekarang. Pak Pendeta tidak pernah lari dari GKST. Nah, jadi ada yang... Ini isu yang berkembang, Pak Pinas itu sudah tidak mau pulang GKST, sudah banyak uangnya, sudah mencintai jemaat yang lain. Nah, ini harus diklarifikasi. Oh ya, jadi sebenarnya itu sudah saya dengar ya dari dulu kalau pulang, katanya udah tidak mau pulang. Kalau soal itu saya harus sampaikan hati saya, jiwa saya GKST harga mati ya. Jadi harus saya sampaikan. Dan kalau mau, sebenarnya beberapa waktu lalu sudah ada gereja yang minta untuk kita menjadi pelayannya, tetapi kita tolak karena kalau begitu berarti kita keluar dari GKST. Sinode lain ya? Menjadi sinode lain. Iya. Berarti masih GKST? Masih GKST. Asli ya? Asli GKST. Iya, asli. Jadi kita ini buah sulungnya GKST. Iya. Betul. Baik, Pak Pendeta. Ya. Kita pindah ke topik yang lain. Sekarang lagi masa proses untuk Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah sedang untuk mencari pemimpin-pemimpin yang baru. Bahwa semua calon-calon pemimpin Sinode semuanya adalah hamba-hamba Tuhan yang baik. Setuju. Itu pasti. Setuju, iya. Bahwa untuk menjadi seorang ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum atau majelis pengurus harian, itu adalah harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa setiap orang punya ambisi, kemauan, keinginan, itu normal. Itu normal. Yang penting kemauan, kehendak, keinginan itu dibungkus oleh kasih karunia Tuhan. Betul. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik untuk saling menjatuhkan orang lain. Menurut Pak Pendeta seperti apa? Ya, yang pertama kita bersyukur bahwa gereja kita sudah berusia, Injil masuk di gereja kita sudah 129 tahun. Injil masuk? Injil masuk dari tahun 1892. Dan GKST melembaga, lalu kita rayakan kelembagaannya, itu berdiri pada 18 Oktober 1947. Jadi sudah 74 tahun. 74 tahun. Dan itu kemarin kita rayakan ya? Itu kemarin kita rayakan. Di Taman Mini, Anjungan, Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sidang sinode ke-47 di Beteleme, Morowali tanggal 11 sampai 14 November. Jadi GKST Jemaat Gloria Jakarta ini masuk di klasis mana sementara ini? Nah, jadi dulu itu juga dipercakapkan, tapi sesuai dengan arahan dari Majelis Sinode GKST, lalu kita masuk secara administratif masuk di Pamona Utara, klasis Pamona Utara. Oh, masuk di klasis Pamona Utara? Iya. Oke. Ya, karena ada fungsi lain yang kita emban, yaitu penunjukan. Kalau ada tugas-tugas tertentu di mana Majelis Sinode tidak bisa berhalangan hadir, kita bisa ditunjuk untuk ikut serta. Siap. Iya, jadi ada dua hal atau ada dua tugas. Satu, kita secara administratif di bawah Pamona Utara. Yang kedua, kita menjadi jemaat taktis. Ya, tetapi kita tetap kalau di klasis kita masuk Pamona Utara. Oke. Kembali ke tadi pertanyaan tentang persiapan pemilihan dan pencalonan serta Sinode sedang akan bergembira pada bulan November ini. Jadi kita bersyukur bahwa setiap periode ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kita percaya itu adalah orang-orang terbaik. Orang terbaik. Dan dari semua yang terbaik. Dari semua yang terbaik Dan semua itu
kemudian dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan demi kemajuan GKST. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Oh iya betul, ya. Lanjut Pak Pendeta. Ya, jadi itulah yang kita persiapkan, kita mendukung supaya pelaksanaan persidangan sinode nanti di Bethlehem dengan baik. Di Bethlehem tanggal 11 sampai 14 November. Oke, baik. Ya. Nah, sebelum ke sana, Pak Pendeta, berarti selama melayani Jakarta sudah gabung dengan PGIW ya, Jakarta ya? Ya, jadi kita sudah, setelah kita diresmikan, tidak sampai setahun kemudian, tahun 2019 Maret, kita ditetapkan menjadi anggota PGIW DKI Jakarta. Baik, baik. Jadi kita syukuri juga prosesnya lancar. Baik. Iya, iya. Nah, Pak Pendeta, saya punya kerinduan, keinginan, dulu Pendeta Agustinus Lumentut pernah menjadi bagian daripada MPH PGI ya. Oh ya, ya. Ya, jadi GKST punya suara, power. Betul. Nah, pengen ke depan GKST juga bisa berbicara di forum-forum nasional dan internasional. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, kalau menurut saya kita harus sampai pada tahap itu ya. Ya. Jadi apa yang sudah dirintis oleh Ibu Agustinus Lumentut akan menjadi teladan untuk kita kemudian melanjutkan. Bahkan juga bisa mengembangkan partisipasi kita baik di tingkat PGI kalau perlu di tingkat internasional sebagaimana Ibu Lumentut juga sudah melakukannya untuk GKST demi kebaikan untuk GKST dan juga demi keharuman nama GKST. Baik, dengan adanya rencana sedang sinode GKST ini, saya tidak mau basa-basi. Apakah Pak Pendeta siap maju di kancah bursa calon MPH Sinode GKST untuk periode berikut ini? Kalau soal itu, saya ini orangnya begini Pak Rison. Apa ya, kadang-kadang paling sungkan ya untuk menyebut atau apalagi menyodorkan diri. Karena dari dulu saya punya prinsip mau ditaruh dimanapun saya siap. Tidak pernah telepon orang pilih saya gitu ya? Tidak pernah telepon orang untuk pilih saya begitu. Tapi ternyata ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 klasis, 8 klasis yang saya dengar. Oh ya. Sudah mengajukan nama pendeta doktor kandidat Pinehas Jenjengi untuk ada di bursa pencalonan. Bagaimana respon Pak Pendeta? Pada akhirnya saya sadar bahwa kalau misalnya ada yang mempercayakan wewenang itu, saya bilang sama istri saya, kita harus siap. Saya harus siap. Komentar istri? Dan kalau dia sih selalu setuju ya. Selalu setuju. Kemanapun saya pergi selalu dia mengatakan setuju. Karena dulu waktu mau kawin 2 pertanyaannya. Iya. Yang pertama, pendeta itu pindah-pindah, siap? Siap. Siap. Yang kedua, pendeta itu nggak bisa kaya, siap? Siap. Siap. Jadi sampai sekarang kita nggak kaya. Diulangi yang terakhir. Ya. Pendeta itu nggak bisa kaya. Pendeta itu nggak bisa kaya, menurut saya. Banyak di Jakarta atau di mana pendeta kaya, tapi bagi saya pendeta itu nggak bisa kaya. Jadi layak dan pantas kalau visi misinya pendeta tidak akan bisa kaya. Berarti kalau jadi MPH nanti tidak akan cari uang ya? Bukan cari uang. Iya, bukan cari uang. Iya. Baik Pak Pendeta. Ya. Tentu kalau masuk bukan dengan tangan kosong, tentu ada gagasan, ada program, ada rencana. Sekiranya Tuhan berkehendak sebagai kepala gereja, ya, mengutus, mengirim, memilih Pak Pendeta untuk ada di bursa pencalonan, dan sekiranya seluruh para rekan-rekan pelayan pendeta yang punya hak suara, Tuhan menyentuh hati mereka dan memilih Pak Pendeta. Apa yang Pak Pendeta Pinehas Jenjengi akan lakukan bagi sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah ke depan? Iya, yang pertama, jika Tuhan berkenan ya, saya sendiri selalu tabu kalau berbicara jabatan. Tapi jika Tuhan berkenan, maka sebagaimana yang selama ini saya pikirkan, bahkan juga sudah diskusikan dengan Pak Ritson dan kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu kita wujudkan di GKST. Ya, ada Pak Robin Mangela juga ya. Ada Pak harus disebut Mangela. Kalau tidak ada Pak Robin Mangela juga. Ya, yang kemudian memberikan banyak hal ya. Masukan. Bukan hanya karena mau proses sidang sinode ini. Dan ini sudah pembicaraan yang sangat lama. Ya, dan rupanya itu penting untuk GKST karena kalau itu tidak dilakukan agak sulit kita untuk berkembang. Oke. Iya. Ya, ada program apa rencana? Jadi kalau misalnya mau dibahasakan, kalau Tuhan berkenan Pak Rison ya. Betul. Ya, misalnya nanti diberikan waktu, diberi kesempatan untuk membantu tugas sebagai MPH. Maka kita harus melakukan agenda reformasi. Jadi
dalam kaitan dengan itu saya punya 10 agenda reformasi. Sebelum 1, 2, 3 dan seterusnya, Ya. mengapa memilih kata reformasi seperti Martin Luther? Ya, karena gereja itu adalah sebuah institusi. Kalau gereja atau institusi itu tidak mengalami pembaharuan, Ya. maka dia akan menjadi fosil. Ya, Ya, kalau akan fosil ya. Ya. Ya, jadi Ecclesia Semper Reformanda. reformada. Ya, bahwa Ya. gereja itu memang harus selalu mereformasi diri sendiri. Dirinya sendiri. Itu sebabnya agenda reformasi ya. Itu sebabnya kita Baik. menyebut agenda reformasi. 1. Ya, yang pertama itu reformasi di bidang struktur dan sistem organisasi. Oh, ini ada dalam kerangka kerja ya. Ada dalam kerangka kerja. Lebih detail nanti kita akan Pak Pendeta akan buatkan ya. Ya, nanti lebih dalam bentuk PDF ya. PDF ya. Kalau Nanti misalnya akan di-share ya. Kalau misalnya kita bisa menyampaikan, mudah-mudahan Bisa dibaca saja secara cepat poin-poinnya. 1 itu apa isinya? yang apa Reformasi. reformasi itu kalau dalam reformasi di bidang kepemimpinan Ya. itu meritokrasi, lalu kemudian penguatan tugas, Ya. fungsi dan job description, ada juga reformasi di bidang kepangkatan, golongan dan jabatan, Ya. menelisik juga ADART karena ya kita perlu mengembangkan lagi ADART dengan dunia yang sekarang sudah berubah, Ya. merancang rencana dan strategi program kerja tahunan, Ya. ada penguatan kode etik, saya kira ini semua harus menjadi tanggung jawab kita, Ya. penguatan tupoksi, bahkan dalam berbagai-bagai bidang. Saya kira itu yang mau ditekankan di bidang reformasi. Lebih detail nanti kalau diizinkan nanti presentasi di forum ya. Kalau Baik. misalnya diizinkan. Ya, seandainya ada peluang. Oke. ya. Yang kedua? Yang kedua itu adalah reformasi di bidang tata kelola keuangan. Apa saja? Saya kira ini menjadi penting karena kalau tidak dilakukan penguatan bahkan reformasi, Ya. kita akan sulit ya untuk kemudian mengembangkan aset-aset kita terutama Ya, poinnya? keuangan. Karena itu ada beberapa poin dalam kaitan Ya. dengan reformasi keuangan. Dibaca saja. Yang pertama adalah mengkaji ulang sistem keuangan jemaat dan pusat yang sudah berjalan. Kita harus evaluasi ya. Terus? Kalau memang itu perlu direformasi, Untuk maka kebaikan. kita akan untuk kebaikan. Untuk kebaikan bersama. Lalu kemudian ada reformasi supaya akuntabel dan transparan. Ya. Saya kira semua institusi Keterbukaan, ya. sekarang harus transparan dan akuntabel ya. Dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terus? Dan saya sudah melihat beberapa gereja di Jakarta ketika mereka melakukan reformasi di bidang ini makin dipercaya oleh lembaga-lembaga luar. Oke, terus? Ya, karena itu berkaitan dengan kepercayaan. Ya. Nah, kemudian yang saya kira perlu juga dilakukan dalam kaitan dengan reformasi di bidang tata kelola keuangan adalah audit ya. Ya. Saya kira audit itu harus dilaksanakan. Audit eksternal ya. Audit eksternal. Oke. Karena dengan begitu maka betul-betul orang Integritas gereja. Lembaga. Orang akan melihat integritas gereja atau lembaga kita. Baik. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga itu reformasi di bidang rekrutmen dan penempatan para pelayan-pelayan gereja. Mengapa ini penting? Supaya rata dan berkeadilan. Berkeadilan. Ya. Kadang-kadang sudah umur 50 masih dikirim ke Wana. Ya. Sudah umur hampir pensiun dikirim ke Lauje. Betul. Harusnya yang baru selesai vikariat ditabiskan di-share ke sana ya. Nah, karena fisik masih kuat, pikiran masih cerdas, masih ya. fresh gitu ya. Betul, ya. Otot masih bagus, Ya. belum ada asam urat, kolesterol, Iya. diabetes belum ya. Betul. Iya. Ya, jadi supaya semua menikmati ya. Semua mereka. Kalau perlu vikarisnya itu jangan langsung di semi kota atau kota. Ya, jadi langsung ditempatkan daerah-daerah pedalaman supaya mereka belajar betul tentang ya, pelayanan. sebisa mungkin pendeta-pendeta senior itu pensiun di kota ya. Kalau bisa. Tentena, Kalau Poso, bisa. Palu, Parigi, Pendolo, Tomata, Kolonodale, Beteleme, dan seterusnya. Wow, ini keren banget. Ini pasti semua pendeta-pendeta senang nih, Pak Pendeta. Semoga Ya, semoga di sini saya bisa lamar di GKST. Lanjut, Pak Pendeta. Oke, reformasi berikut adalah reformasi tata kelola aset dan investasi gereja. Ya, ini yang keberapa? Ini yang keempat. Ya. Jadi aset dan investasi ya. Ya, karena sebenarnya GKST itu kaya. Peluang untuk kemudian mengembangkan ekonomi dan pelayanan yang berkaitan dengan
aset-aset itu luar biasa. Saya pernah ke gereja Bali. Iya. Gereja Bali punya hotel, punya kampus yang profesional, Iya. punya usaha bengkel, Iya. punya usaha pariwisata dan Iya. lain-lain. Dan ini bisa dikembangkan. Dan ini bisa dikembangkan. Tentu dipegang oleh orang profesional ya. Betul. Iya, iya, Ya, iya. Kalau gereja Karo dulu ada BPR namanya, Badan Iya. Perkreditan Rakyat punya gereja. Punya gereja. Jadi mereka minta pensiunan dari direktur bank yang pensiun. Iya. Mengabdi di situ. Iya. Iya. Nah ini Nah, jadi ada di situ ya. Manado juga waktu itu saya ketemu dengan orang bidang dana sedang mempersiapkan diri. Mungkin sekarang sudah terwujud. Yang Pak Pendeta BPR. sudah catat di situ, kita punya aset apa aja antara lain? Ya, kita kan punya aset di Perkebunan, di GKST itu banyak ya. Iya. Ada lahan, ada kebun, Sawah. ya, ada sawah. hotel. Dimaksimalkan ya. Betul. Jadi supaya tidak sekedar ada sebagaimana fasilitas. Jadi bagaimana cara mendanai untuk membangun semua itu? Nah, kita bisa sebenarnya ya kalau belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa institusi gereja di Jakarta, Iya. mereka kemudian mengembangkan kemitraan, bisa bekerja sama dengan bank, Iya, Bank bisa BRI, Bank Mandiri, BRI, atau Bank Mandiri, BNI. yang biasa bisa memberikan dananya untuk kita mengembangkan lahan-lahan seperti itu. Iya, jadi Iya. misalnya bangun ruko. Bangun ruko, Kemudian, kita kerjasama dengan bank, Iya, para pebisnis yang mau sewa ruko, mereka yang nanti cicilannya. mereka yang nyicil di situ. Wow. Itu. Excellent, luar Iya. biasa. Ya, Semoga. ini Semoga. pemimpin yang luar biasa ini. Pak Robin, Semoga. bagaimana? Ya. Semoga. Lanjut, Pak Pendeta. Ya, kemudian yang kelima adalah reformasi sistem dan tata kelola lembaga dan departemen badan-badan yang ada di gereja. Nah, seperti? Ya, nah ada banyak lembaga-lembaga. Saya kira mereka sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Iya, kita punya Yapkesmas, Ada Yapkesmas, YPPK, YPPK, kemudian ada apa? ya, Apalagi itu kemarin ya beberapa ada badan-badan juga, ada Iya, ada iya. biro hukum dan lain-lain Oke, sebagainya. ini apa? Apa yang mau di? Nah, Ya, jadi sebenarnya dengan melakukan semacam reformasi di bidang tata kelola Iya. semua lembaga-lembaga yang saya itu, atau contoh saja Pak Pendeta. Ya. Ya, anak-anak GKST banyak pergi sekolah SMP SMA di Toraja. itu karena Kenapa kita tidak buat sekolah nasional plus? ya, Ya, atau betul. sekolah internasional ya di di Tentena Tentena atau di misalnya, Poso atau di Poso. Pendolo atau di Palu. mana-mana atau di Palu. Iya. Iya, jadi karena asetnya banyak sekali. Aset banyak sekali. Contohnya itu Pak Pendeta ya. Iya, jadi saya kira Gereja Toraja mereka punya sekolah unggulan ya. Iya. Dan Iya. ya kita tidak usah bicara Del, mungkin Del Iya. itu sudah luar biasa jauh, Agama ya. Buddha juga di Palu punya itu Agama sekolah. Buddha, Ya, ya, ya. betul. Kemudian di Ya. Tentena itu, ya paling tidak di Tentena Poso kita nanti punya sekolah-sekolah unggulan. Iya. Karena kita punya sekolah banyak. Karena kalau kita tidak buat, sekolah Katolik akan masuk. Akan Buktinya masuk, di Poso sudah masuk. Iya. Dan 100%, 95% lah. Semua ke siswanya situ. orang GKST. Ya, ya betul. Oke. Iya. Ini pikiran-pikiran transformatif. Saya kira Oke, betul. ya. Lanjut Pak Pendeta. Lanjut. Ya, reformasi yang berikut yang saya kira yang keenam itu adalah Litbang, penelitian dan pengembangan. Ah, ini penting. Apa Ini saja yang ingin dikaji? Ini kita harus apa ya membangun ya sebuah konsep kerja yang makin maju di bidang pertanian, perkebunan, teknologi, lingkungan hidup ya. Bahkan kita harus membuat semacam apa ya pengembangan pariwisata. Ya. Kita bekerja sama dengan dinas pariwisata dan karena itu kita memerlukan media center di situ. Pembinaan warga gereja dan kemudian bahkan kita perlu ya mempopulerkan bahasa-bahasa lokal kita yang hampir punah. Saya beritahu teman-teman, bahasa Batak itu adalah bahasa yang hampir tiap hari dipakai. Mereka itu orang Batak ketemu pasti berbahasa Batak. Itu pun menurun drastis, apalagi kita punya bahasa. Bahasa Behoa, Badanapu, Lauje, bahasa Kulawi, Wana Kulawi, dan itu harus dilestarikan. Angkat kembali, dilestarikan ya. Ya, diperjuangkan untuk masuk di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah, kalau misalnya dapat. Anak saya sekolah di Jakarta bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Ada pelajarannya. Jadi dia tahu bahasa Betawi daripada bahasa Pomona. Iya. Tidak, kalau bahasa Pomona dia tahu. Oh, itu Bangkoni Yore. Oh. Minimal 2 kata itu ya. Iya. Baik. Iya. Termasuk penyandang disabilitas. Termasuk di sini penyandang disabilitas. Iya, mengapa? Ya. Karena begini, gereja harus punya semacam kepekaan ya terhadap kaum disabilitas. Iya. Saya belajar banyak betul ya ketika berkomunikasi dan berkenalan, bahkan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan Elsafan. Gereja harus punya sensitivitas terhadap kaum disabilitas. Betul. Ya, karena kalau tidak ternyata kita bukan menjadi gereja yang sebenarnya. Betul. Karena pada prinsipnya kita semua ini disabilitas. Setara. Semua kita adalah disabilitas. Nah,
ketika tidak ada ruang untuk percakapan apalagi pelayanan tentang disabilitas, ternyata kita belum menjadi gereja yang sebenarnya. Baik, dan kita baru punya satu SLB Hosana di Kulinti. Di Kulinti. Ya, itu sudah ada. Perlu ada di tempat-tempat lain ya. Dan perlu dikembangkan karena banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan sangat khusus banyak. Seperti itu. Di beberapa daerah seperti Kulawi, Kelei, itu orang-orang dengan disabilitas banyak sekali. Betul. Yang stroke dan lain-lain, termasuk bagian daripada itu. Betul. Baik, ada lagi Pak Pendeta? Ya, kemudian ada agenda reformasi yang berikut adalah rumah pensiun pendeta. Wow. Saya kira diulangi Pak Pendeta? Rumah pensiun pendeta. Ya. Memang ini berat ini. Saya terkejut. Kita harus punya perjuangan ke Saya situ. terkejut karena begini Pak Pendeta. Ya. Ada begitu banyak pendeta-pendeta selama bertugas ya melayani, mereka kan pindah-pindah jemaat. Ya. 5 tahun di kampung A, 5 tahun di kampung B, pindah di kecamatan sana, jadi mereka tidak punya waktu membangun rumah. Betul ya. Setelah pensiun mereka kebingungan. Iya. Mereka mau tinggal di mana? Akhirnya numpang di rumah anaknya atau di tempat yang lain. Kasihan. Iya. Nah, maka kalau program ini jadi, ini program prioritas. Betul. Bagaimana caranya Pak Pendeta menyediakan? Jadi lahannya dari mana, uangnya dari mana? Iya, kita kan punya lahan banyak ya. GKST. Atau barangkali kita bisa beli lahan baru sebagai suatu kompleks. Iya, kita GKST. bisa kembali lagi, kita bisa bekerja dengan beberapa pihak, dalam hal ini bank ya, bisa BRI atau Mandiri. Atau investor ya. Atau investor ya. Pasti banyak orang yang bisa membantu asal kita lakukan dengan serius. Terbuka dan transparan. Ya, memang ini besar ya, tapi sudah waktunya GKST melakukan itu. Ya, supaya para pendeta pelayan suami istri itu mereka sudah tenang. Ada rumah. Ketika sudah pensiun mereka sudah punya rumah. Iya. Minimal 2 kamar. Iya. Karena memang tinggal kakek nenek nantinya. Iya. Jadi kita sih tidak muluk-muluk ya. Tidak minimal muluk-muluk. 2 kamar. 2 kamar. Iya. Itu yang memang harus dilaksanakan. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Mohon dukungannya, doa. Apresiasi. Amin. Amin. Baik. Lanjut Pak Nah, kemudian agenda yang ke-9 adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi kita saya kira ada dana pensiun juga, tapi ini khusus berkaitan dengan kesehatan, jaminan kesehatan. Ini kan menjadi masalah hampir di semua gereja. Semua. Tidak ada lagi cerita pendeta tidak bisa berobat. Banyak yang diabetes, jantung, tapi mereka kesulitan ya Pak Pendeta ya. Betul, Sebenarnya ada fasilitas yang disediakan negara. Hanya memang kita tinggal mengorganize. Jadi saya pernah ini ada pertemuan pendeta-pendeta senior, para orang-orang tua tapi sudah pensiun. Ya kasihan sebenarnya, sedih juga ya. Di usia seperti itu jaminannya memang kecil ya. Jaminan kecil, terus sakit itu mereka kewalahan ya. Jadi sudah pensiunannya pasti turun, bukan naik. Penyakit pasti lebih banyak. Lebih banyak lagi. Dan biaya besar di situ. Biaya lebih besar. Benar sekali ya. Oke, baik. Jadi saya kira kemudian agenda berikut untuk reformasi yang ke-10. Ya, yang ke-10 yang akan kami tawarkan adalah advokasi ya. Advokasi. Dan ITK. Ya, informasi teknologi. Betul. Ya. Sudah saatnya gereja berbasis teknologi. Multimedia. Dan sekarang ini bukan hal baru lagi ya untuk kita melakukan pelayanan, dan Pak Ritson saya lihat orang yang maju di bidang ini ya, apalagi yang dilakukan seperti ini. Dan saya kira itu bagus sekali. Semua gereja harus mempunyai kesadaran seperti itu. Jadi memang itu advokasi yang harus ditawarkan. Advokasi itu penting untuk mengadvokasi masyarakat. Jemaat. Ada unit-unit yang bisa memperjuangkan hak-hak hak-hak. Sebenarnya kita sudah punya biro hukum dan itu sudah bekerja dan perlu kita kembangkan supaya dia menjadi suatu badan yang betul-betul melayani masyarakat. Ada satu poin mungkin yang belum disentuh tadi, yaitu kemitraan, Pak Pendeta. Kemitraan, saya kira gereja zaman sekarang harus membangun kemitraan. Jadi di luar agenda yang sudah saya sampaikan, saya lupa tadi menyinggung mengenai kemitraan kita ya. Baik kemitraan antar gereja maupun juga antar sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia, termasuk juga bagaimana kita mengembangkan hubungan dengan agama-agama yang lain. Jadi yang pertama dengan pemerintah, bahwa Sinode GKST itu ada di 2 provinsi, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Betul itu. Jadi kemudian kita ada di 2 provinsi. Ada di 9 kabupaten kota. Betul. Jadi mereka ada 11 mitra yang memang hadir bersama-sama dengan Sinode. Setuju. Ini akan dimaksimalkan ya Pak Pendeta ya. Saya kira sudah waktunya kita menjalin hubungan. Nah,
seperti contoh kecil ya, kita di Jakarta ya. Iya. Gereja-gereja DKI punya hubungan kemitraan yang baik sekali dengan Pemda. Dan mendapatkan anggaran BOTI. BOTI itu iya, bantuan operasional tempat ibadah. Bantuan operasional tempat ibadah. Dan GKST Gloria Jakarta sudah dapat. Dan GKST Gloria Jakarta sudah dapat. Nah, ini yang perlu dilakukan di Sinode GKST. Betul, iya. Bahwa dia harus bermitra dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur. Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur dan 9 kabupaten kota. Iya. Kabupaten Parimo, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali. Iya. Betul. Itu bisa dikembangkan. Benar. Kemudian dengan sekolah-sekolah tinggi teologi dan sekolah tinggi teologi. Sinode lainnya ya. Sinode lainnya. Kita harus punya kemitraan karena memang kita tidak bisa berkembang sendiri. Mengapa begitu? Karena begini Pak Pendeta. Iya. Mahasiswa STT GKST Tentena itu terproduksi setiap tahun. Betul. Tapi ladang untuk di ruang lingkup GKST terbatas. Iya. Nah, supaya tidak over capacity, alumni-alumni STT yang belum mendapatkan tempat di situ bisa didistribusi. Ya, jadi kalau kita punya hubungan kerjasama dengan sinode lain, mungkin kita bisa menawarkan GPID, GKLB, GPIBK, bahkan sampai ke Gorontalo ya. Iya, itu pentingnya sinergi dan kemitraan ya. Dan ada satu hal yang juga perlu kita lakukan di situ adalah bagaimana kita kemudian menawarkan mutu. Jadi tentulah mereka akan tertarik kalau mutunya ada. Baik. Ya, sehingga ya nanti juga perlu kita bicara soal pengembangan mutu ya. Dan bersama-sama dengan STT Tentena. Jadi itu yang kiranya perlu dikembangkan. Wah, itu Pak Ritson. Karena saya anak kandung GKST. Oh iya. Saya tumbuh besar darah daging saya kolekte GKST. Iya. Oh, ada satu lagi kemitraan dengan luar negeri ya. Luar negeri. Jadi saya lihat ada beberapa gereja di luar Sulawesi GKST itu melakukan kemitraan yang kokoh kuat sampai hari ini. Betul. Dengan Jerman, dengan Inggris, dengan beberapa negara lain ya. Dan mahasiswanya terus juga dikirim untuk studi-studi ke tempat itu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan itu juga. Luar biasa. Luar biasa. Sahabat disabilitas, bicara soal kepemimpinan, bicara soal organisasi, bicara soal bagaimana kesejahteraan orang lain, bicara soal keadilan, bicara soal keberagamaan kita, bicara soal hak asasi manusia, lingkungan hidup memang tidak ada habisnya, juga berbicara soal tentang penyandang disabilitas dan mereka yang rindu kasih sayang Tuhan. Begitu Pak Pendeta ya? Betul. Ya, dan kiranya apa yang kami bicarakan hari ini mendatangkan kebaikan, terutama bagi saudara kita di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan ini bisa sedikit menambah informasi. Begitu Pak Pendeta? Ya, mudah-mudahan. Baik. Kita sudah ada di penghujung, sahabat disabilitas. Sebagai closing statement, apa yang ingin Pak Pendeta Dr. Phineas Jenjengi ingin sampaikan? Jadi teman-teman semua, mari kita bangun GKST sebagai suatu gereja yang ditumbuhkan oleh Tuhan, dan mari kita kembangkan dalam dinamikanya yang lebih maju, karena sekarang adalah dunia yang betul-betul sangat cepat perubahannya. Jadi kalau kita tidak membuka diri, mungkin kita juga akan ketinggalan. Iya. Dan sebenarnya kita ini adalah gereja yang besar ya. Sangat besar di Sulawesi ratusan ribu jumlah. Iya. Jemaat. Jadi ratusan ribu jumlah dengan potensi yang luar biasa. Betul. Jadi kadangkala kita diabaikan ya, hanya dimanfaatkan. Iya. Nah, kalau mau pemilu biasa dimanfaatkan suara kita, sesudah itu kita nggak bisa apa-apa. Hanya kalaupun ada yang tetap bekerja sama, personal, bukan lembaga. Bukan lembaga. Jadi hubungannya dibangun hubungan personal. Iya. Harusnya lembaga. Iya, betul, harusnya semua GKST listrik gratis. Iya dong. Apalagi di kita daerah ada PLTA harusnya gratis. Yang besar ya. Iya, harusnya gratis. Iya. Tapi masih bayar juga. Iya. Jadi mungkin itu barangkali yang perlu kita pikirkan. Kita harus maju dan kita harus berubah. Itulah yang menjadi inti daripada reformasi. Jika Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kepercayaan melalui teman-teman dalam pemilihan nanti, maka ya seperti itulah kita akan bekerja. Jadi ini bukan kampanye ya? Bukan kampanye. Iya, sekedar pemikiran, dan seandainya Tuhan berkehendak, sesuai dengan nama yang sudah diajukan oleh kurang lebih di atas puluhan klasi saya dengar. Betul. Begitu? Iya. Kiranya para hamba-hamba Tuhan, para pelayan,
dapat meminta kepada Tuhan yang terbaik. Iya. Ya, yang terbaik. Iya. Tetapi jika ingin ada dalam percepatan, transformasi, perubahan, pembaruan, Pendeta Dr. Phineas Dzinjengi jawabannya. Kira-kira begitu? Amin, amin, amin. Baik, sahabat disabilitas, demikianlah perbincangan kami, kiranya dapat bermanfaat. Mari kita mengasihi. Ini bukan soal orang Pamona, bukan. Ini bukan soal orang Mori, bukan soal orang Kulawi, bukan juga soal orang Rampi, bukan soal orang Behoa, bukan juga soal orang Kulawi. Bukan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya identitas. Kalau bahasa politik itu politik identitas. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ini soal GKST, soal jemaat, soal sekolah minggu, soal lansia, soal pemuda, remaja, soal penyandang disabilitas, soal semuanya. Jadi jangan sekali-kali terbersit karena dia orang Mori, karena Pak Pendeta Phineas orang Pamona, bukan. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya karena kalau dibilang Pamona ya Pamona. Dibilang Mori ada juga darah Morinya. Saya susah, saya Tamu Jengi Mori atas. Saya Peleru. Jadi bukan soal itu lagi. Manusia yang sudah beres adalah manusia yang sudah beres dengan diri sendiri. Tidak mencari harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tidak menggoreng-goreng isu suku, bahasa. Tidak mencari-cari dukungan dari orang kaya, para politisi. Udah bagus. Udah bagus. Gereja kita harus bisa manage, atur dengan baik ya. Betul. Pak Pendeta. Dan inilah para sahabat, kiranya sekali lagi mendatangkan manfaat dan berkat buat kita sekalian. Akhirnya, untuk menjadi pemimpin yang excellent, yang super, yang prima, yang membumi, baiklah kita selalu melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng, sehingga para sahabat yang terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Akhirnya saya Ritson Manyonyo. Saya Pendeta Phineas Dzinjengi. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Nah, ini kita ganti Pak Pendeta. Tagline kita ya. GKST kuat dan inklusif, jemaat maju dan bertumbuh. Wah, biasanya Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera. Betul. Ini jemaat GKST inklusif, kuat, maju dan bertumbuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tabea Maroso. Tabea Maroso.